Curah hujan tinggi membuat volume air Sungai Tanggul mengalami peningkatan, sehingga sempat meluber ke pemukiman warga di Dusun Tekoan RT 11 RW 20, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul. 5 rumah warga yang ada di bibir sungai, yaitu Rumah Jumari, Rumah Waro, Rumah Juari, Rumah Sunardi, dan Rumah Nasir, juga terancam longsor karena tanah di pinggir sungai semakin habis tergerus air. Bahkan lantai dan dinding rumah mereka sudah retak-retak. Ada 5 tahunan, terus akhirnya saya sendirian, Pak. Bapaknya mana, Bu? Pak, jangan sedih aku, Pak. Sudah tidak ada, Bu, ya? Sudah nggak ada, mulai saya masih hamil muda, Pak. Bu, apa betul, Bu, sebelah rumah sampan dulu ada rumahnya, Bu? Iya, Pak. Ada rumah, terus halaman lega itu, Pak, duluan, Pak. Masih lebar. Terus ya. kemana rumahnya, Bu? Rumahnya ikut sungai, Pak. Bu, pohon kopi, ada pohon kelapa dulunya, Pak. Tenang dulu saya, Pak. Menurut Babinsa Desa Tanggul Kulon, Serka Afrizal, sebetulnya proposal pelengsengan sudah diajukan oleh kepala desa setempat, namun hingga kini tak kunjung ada realisasi. Ya, sangat memprihatinkan, Pak. Karena warga ini merasa setiap ada musim hujan, dia pasti was-was, nggak bisa tidur. Sama kayak Ibu Waro ini, sampai pagi mungkin dia nggak tidur mungkin, takut kejadian longsor. Informasi dari Pak Kades saya, Pak Kades Arifin, sudah pernah diajukan ke Pemprov. Tapi saat sekarang ini kenyataannya sama-sama kita lihat, belum ada kelanjutannya. Mudah-mudahan dengan kejadian sekarang, pimpinan atas lebih memperhatikan ke warganya, khususnya Tanggul Kulon. Dari Tekoan Tanggul Kulon, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Hujan deras yang terjadi di sekitar Kecamatan Tanggul mengakibatkan debit air di Sungai Manggisan meningkat dan menyebabkan pengikisan tebing sungai. Celakanya, di atas tebing terdapat rumah warga, yaitu milik Faisal, Mai, Haryanto, dan Suhudi. Mereka adalah warga Dusun Kerajaan RT 3 RW 12 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul. Sebenarnya sejak tahun lalu, pihak pemerintah desa sudah berusaha menanggulangi erosi tersebut dengan melakukan normalisasi menggunakan alat berat. Namun tanpa pemasangan bronjong batu, maka tebing tersebut tetap saja longsor terkikis derasnya banjir. Hingga saat ini, 4 kakak terpaksa mengungsi karena takut tiba-tiba longsor di malam hari. Apalagi rumah sudah retak parah dan beberapa bagian bangunan sudah terjun ke Sungai Manggisan. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan yang dibutuhkan. Ya, jadi pemerintah desa mengharapkan agar terjadinya longsor seperti ini segera ditangani, kemudian memberikan bantuan kepada korban longsor yang saat ini benar-benar membutuhkan. Ini insya Allah sejak lama, Pak, ya, tahun 2010 dan sampai saat ini masih belum pernah menerima bantuan dan hanya dilakukan survei cek lokasi baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pada Senin petang, salah satu oknum PNS Pemkab Jember Muhammad Gozali yang menjabat sebagai Camat Tanggul menjalani pemeriksaan di kantor Bawaslu Jember. Pemeriksaan Camat Tanggul tersebut berkaitan dengan video yang beredar di media sosial, serta keterkaitan oknum ASN yang terlihat mendikte salah satu warga Jember untuk mendukung salah satu bacalon. Sesuai dengan Undang-Undang ASN atau PNS dilarang terlibat aktif dalam kampanye. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kini Bawaslu akan menyelidiki lebih mendalam dan akan segera diputuskan apakah menjadi pelanggaran pemilu ataukah tidak. Memang kemarin terkait hasil klarifikasi, memang Pak Camat hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 4:30 ya. Dalam hal beberapa sesuai memang terkait masalah bagaimana kita melakukan penanganan pelanggaran, ya klarifikasi tentunya kita menanyakan beberapa hal terkait kapasitas Pak Camat dan beberapa kita konfirmasi juga terkait adanya video tersebut. Jadi beberapa pertanyaan juga sudah kita tanyakan sesuai apa yang menjadi
bisa nanti kita bahas tentunya terkait adanya beberapa dugaan yang mungkin itu melanggar terkait masalah undang-undang ASN tentunya ya, seperti itu. Hasil sementara gimana? Sementara ini kami masih akan mengkaji sesuai apa yang sudah kita klarifikasi, dan tentunya juga hari ini kita juga akan mengundang kades yang terlibat di dalam video tersebut tentunya. Berarti nanti hasilnya juga disampaikan juga. Betul, nanti terkait beberapa bagaimana waktu yang kita punya untuk penanganan pelanggaran ini ya kurang lebih hari ini kita akan putuskan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Proses rekapitulasi untuk pasangan calon lewat jalur independen Faidah Fian telah dilaksanakan oleh KPU dan kini proses berlanjut dengan mencocokkan data rekap tersebut ke aplikasi Silon KPU Jember. Bila dalam sinkronisasi data tersebut terdapat kelebihan dukungan, maka sisa kelebihan tersebut akan ditarik oleh KPU. Karena sesuai aturan jumlah yang terdaftar di Silon harus sama dengan data atau berkas yang dibawa oleh bacalon. Bila sinkronisasi ini selesai, akan dilanjut dengan pembuatan berita acara. Lalu pada tanggal 27 Februari akan dilakukan proses seleksi administrasi, yang mana akan lebih detail melihat berkas tersebut, baik dari sisi lampiran KTP ataupun tanda tangan pendukung pada berkas tersebut. Rekap sudah selesai tadi malam jam 12, artinya proses perhitungannya sudah selesai. Tapi hari ini kita akan mensinkronkan ya antara ada yang kelebihan di salah satu desa, maka itu harus diambil. Kita harus sesuai antara Silon dengan B1 ya, itu harus sesuai. Setelah proses ini apa berarti? Setelah proses hari ini kita akan, kalau misalnya hari ini selesai, kita akan membuat BA, berita acara, baru nanti dilanjut pada tanggal 27 Februari itu verifikasi administrasi. Ya. Verifikasi administrasi itu apa yang dilakukan oleh KPU? Yang pertama, yang jelas kesesuaian dari seluruhnya. Pertama itu ya nama, yang kedua tanda tangannya. Intinya dari seluruh rangkaian EKTP itu akan kita cek, utama tanda tangan. Dari KPU Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Suka melanggar aturan. Kita ingin. Ketua HKTI Jember, Jumantoro, mengatakan pemerintahan saat ini sudah tidak pro terhadap petani. Terbukti dengan banyaknya bantuan alat pertanian yang masih belum terdistribusi kepada masyarakat. Padahal mereka sangat membutuhkan alat pertanian tersebut karena sudah memasuki masa tanam. Menurut Jumantoro, alat pertanian yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Jember untuk diberikan kepada petani dengan sistem pinjam pakai. Selain itu, Jumantoro juga menjelaskan proses peminjaman sudah dilakukan dengan mengajukan proposal, tetapi sampai saat ini alat pertanian tak kunjung diberikan, hingga beberapa sudah ada yang rusak dan berkarat. Alat pertanian yang saat ini masih tersimpan yakni traktor, alat panen, dan beberapa alat lainnya. Pihaknya meminta alat yang nantinya diberikan kepada petani bisa diberikan dengan kondisi siap pakai, sehingga petani tidak justru terbebani dengan perawatan dan perbaikan. Kontraknya setahun, setelah itu ditarik tanpa perawatan di dinas, sehingga di situ mangkrak dan rusak. Harapan kami segera dikembalikan ke yang punya hak, karena petani sudah mengajukan proposal lagi dengan catatan alat itu harus siap pakai. Karena apa? Alat itu dikembalikan ke dinas dengan masih layak dan masih siap pakai. Kalau sekarang dikembalikan dengan mangkrak, maka petani lagi yang dirugikan. Jadi harapan kami menekankan kepada wakil rakyat kita harus lebih peka bagaimana melindungi hak-hak petani untuk lebih dipedulikan nasibnya. Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyayangkan mandeknya distribusi alat pertanian tersebut. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada dinas terkait, namun tidak hadir dalam hearing tersebut. Yang diperuntukkan oleh provinsi untuk petani itu kan sempat mandek, tidak terdistribusikan, sehingga kita ingin secara konkret minta keterangan dari dinas terkait. Kenapa, ada persoalan apa
termasuk dengan Bank BI, Bank Indonesia. Ini kita minta referensi sejauh mana tingkat perekonomian khususnya menyangkut pertanian di Jember ini. Karena bagaimanapun Bank BI adalah membawai beberapa wilayah kabupaten, sehingga paling tidak ada pembanding antara Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang setelahnya. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Setiap pagi dan sore hari, warga Dusun Gawok, Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, berbondong-bondong datang ke sungai Sumber Kelampis. Hal itu dilakukan untuk mandi di sungai tersebut karena kondisi air sungai tersebut cukup bersih dan bebas dari sampah. Selain orang dewasa, anak-anak pun sangat senang mandi di sungai Sumber Kelampis ini, setiap harinya terutama di sore hari. Dengan kondisinya yang bersih dari sampah dan juga airnya yang sangat segar, warga memanfaatkan sungai ini menjadi tempat berenang secara gratis. Ya, ini buat jadi apa ya? Setelah musim penghujan ini kan sungai ini penuh, jadi dimanfaatkan oleh warga sekitar, utamanya anak-anak dan dewasa, untuk mencari hiburan. Itu mandi di sini setiap pagi dan sore. Anak-anak sore kalau habis TPQ atau TPA, dia berbondong-bondong ke sini bermain mandi di kali. Dan alhamdulillah di sini termasuk kategori aman karena arusnya memang tidak deras. Bisa dilihat ini sangat bersih karena salah satu fungsi kelampis itu menyaring kotoran-kotoran atau sampah yang dari atas. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Muhammad Husni Tamrin, kuasa hukum penggugat, menjelaskan yang menjadi dasar gugatan berkaitan dengan pembentukan panitia angket DPRD Jember. Karena menurut kliennya, dalam surat keputusan atau SK pembentukan panitia angket telah menabrak aturan yang sudah berlaku. Di antaranya terdapat dalam lampiran SK pembentukan panitia angket yang mengacu pada pasal-pasal yang telah dicabut ketentuannya. Di samping itu, menurut Tamrin, berjalannya hak angket melanggar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, serta Kota. Selain itu, ia juga menilai rapat umum paripurna DPRD Jember pada 27 Desember 2019 agendanya adalah meminta keterangan Bupati Jember dalam hak interpelasi. Namun saat Bupati tidak hadir, justru agendanya berubah menjadi pembentukan panitia angket. Angket ini dengan beberapa pasal ya di dalam undang-undang kaitan dengan Susduk, MBR, DPD, DPR Kabupaten. Nah, pasal-pasal ini itu sebetulnya sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tuh, jadi dasarnya ini kalau sudah dasarnya tidak ada, sudah dicabut, harusnya ya tidak ada dasarnya, tidak ada lah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga proses ya, prosedur pembentukan hak angket ini itu tidak seperti yang sudah ditentukan di dalam baik tata tertib DPRD Kabupaten Jember maupun peraturan pemerintah. Menanggapi gugatan Citizen Lawsuit tersebut, Ketua Panitia Angket DPRD Jember Tabroni menyampaikan, sebagai warga negara siapapun yang merasa tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh DPRD, dipersilahkan untuk menggunakan jalur hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun, Tabroni menyampaikan pihaknya masih belum menerima gugatan Citizen Lawsuit. Ketika pihaknya sudah mengetahui isi dari gugatan tersebut, pihaknya akan mengkaji lebih jauh dan berkonsultasi dengan para ahli hukum. Iya, jadi DPRD ketika melakukan hak interpelasi lalu berlanjut pada hak angket, semua tentu berdasarkan aturan main. Jadi kami juga tidak hanya DPRD secara kelembagaan, tetapi DPRD juga meminta konsultasi pendapat dari pakar hukum tata negara khususnya. Dan itu maka kami melangkah dan kami menghitung bahwa yang kami lakukan adalah kondisional, tidak keluar dari jalurnya, bahwa hak tersebut diberikan oleh negara lewat undang-undang kepada kami. Kami melakukan hal tersebut. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Suka melanggar aturan. Kita ingin Pembahasan APBD 2020 memang masih buntu.
Pembahasan harus tertunda lantaran Pemkab belum melaksanakan rekomendasi Kemendagri untuk mengembalikan SOTK sesuai dengan nomenklatur tahun 2016. Namun Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim optimis APBD Jember akan terus dibahas. Apalagi pihak Kemendagri siap menjadi fasilitator dan akan terjun ke Jember untuk melihat kondisi apa yang menjadi permasalahannya. Tentu ada aspirasi-aspirasi yang masuk ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Bahkan sudah ditegaskan oleh Kemendagri bahwa DPRD punya fungsi budgeting. Sudah dijelaskan fungsi budgeting itu adalah membahas dan menyetujui. Yang dinamakan dengan membahas bisa menggeser, mengalokasikan, ataupun tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh eksekutif. Artinya harus ada komunikasi, yang terbangun antara bupati dengan DPRD. Artinya hak angket dan pembahasan ini dua hal yang berbeda dan bisa sama-sama jalan misalnya. Iya, itu berjalan. Nanti satu sisi hak angket itu adalah hak, sedangkan APBD adalah kewajiban. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pasangan bakal calon bupati Wakil Bupati Faidafian yang maju dalam pilkada melalui jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan. Pasangan Faidafian menyerahkan sejumlah 180.000 lebih dokumen dukungan kepada KPU saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan. Namun dari hasil penghitungan dan pencocokan berkas yang dilakukan oleh KPU, terdapat 1.858 dokumen dukungan yang tidak lengkap dan 178.000 lebih jumlah dokumen dinyatakan lengkap. KPU Jember telah menetapkan syarat minimal dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur perseorangan sebanyak 121.127 dukungan. Dari hasil tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menyatakan pasangan Faidafian telah memenuhi syarat dukungan minimal dan akan mengikuti tahapan berikutnya, yakni verifikasi administrasi dan selanjutnya pada Maret mendatang akan dilakukan verifikasi faktual. Jadi tanggal 2 kemarin, kita tanggal 26 Februari, kita sudah melaksanakan penghitungan syarat dukungan bakal calon perseorangan Faidafian. Dari 180.000 syarat dukungan yang disampaikan ke KPU, kita sudah lakukan penghitungan dan ada 1.800 yang dinyatakan tidak lengkap. Jadi dengan demikian maka pasangan Faidafian itu kita nyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu verifikasi administrasi yang berjalan sejak hari ini sampai nanti tanggal 23 Maret. Pasangan bakal calon bupati wakil bupati Faidafian merupakan satu-satunya yang maju dalam pilkada Kabupaten Jember melalui jalur perseorangan. Dari KPU, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jember bersama petugas pertanian wilayah Jenggawa melakukan sosialisasi kepada petani mengenai cara menanggulangi hama wereng yang menyerang tanaman padi di Desa Gayasan, Kecamatan Jenggawa. Untuk mencegah kerugian yang besar, mereka bersama TNI setempat dan kelompok tani Karya Tani melakukan gerakan penyemprotan massal untuk membasmi hama wereng yang menyeram pada tanaman padi mereka. Situasi cuaca yang memang iklimnya ini ekstrim, pasti dengan adanya serangan wereng ini sangat besar sekali. Utamanya adalah di daerah wilayah Ajung, Jenggawa, Umbulsari, dikarenakan adalah di situ tidak ada yang namanya pemutusan mata rantai tanaman. Jadi padi-padi pantun terus selama setiap tahunnya tanamannya padi. Ini sangat riskan sekali. Jadi kami mengharap dengan kelompok tani yang ada di wilayah-wilayah tersebut harus memang bekerja keras dengan penyuluh dan setempat. Ya mudah-mudahan nanti ini hasil panennya tidak tragis menurun. Tapi kelihatan kalau kami memantau dari
seluruh Kabupaten Jember. Ini dibandingkan dengan tahun 2019, produksi tanaman pangan, tanaman padi ini akan menurun. Itu kayak kutu-kutu yang kecil-kecil itu sih yang bernetes. Kebanyakan kutu-kutu yang masih kecil sekali. Tetap walaupun petani sebelumnya itu nggak terlalu nggak terlalu mengharap bantuan dari pemerintah ya, tapi pengendalian tetap dilakukan. Ya otomatis mungkin dengan adanya bantuan massal ini diharapkan lebih meringankan beban petani. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Beredar informasi tentang adanya pemilik toko bangunan di kawasan Sukowono dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait perannya sebagai penyedia bahan bangunan dalam proyek Pemkab Jember. PJU Jubir KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan kabar bahwa KPK sudah mengeluarkan surat pemanggilan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi di Jember. Namun status yang dipanggil masih sebatas untuk dimintai klarifikasi saja. Karena masih bersifat penyelidikan, Ali mengatakan belum bisa menyampaikan kepada publik tentang jumlah orang yang dipanggil, identitas serta terkait kasus apa saja. Namun yang pasti KPK sudah mengeluarkan surat pemanggilan untuk penyelidikan kasus di Jember. Ini kan beredar di Jember itu ada beberapa surat edaran pemanggilan kepada beberapa orang di Jember. Apakah ini benar atau tidak, Mas, untuk proses pemanggilan? Benar ada, Mas. Iya, benar. Tadi itu yang saya terima itu nyata panggilannya. Gitu. Nah, ini dalam kasus apa, Mas? Nanti bisa dijelaskan? Yang pertama begini, ini adalah masih proses penyelidikan. Jadi proses penyelidikan tentu kami tidak bisa menyampaikan terkait apa, kemudian siapa, menghadap siapa begitu. Tetapi itu kan sebenarnya kita tahu di surat itu pun sebenarnya kan ada di situ nomor-nomor rahasia. Artinya memang namanya juga masih penyelidikan gitu ya. Gitu. Tetapi kami memang membenarkan bahwa itu adalah surat resmi KPK, surat resmi dari KPK memanggil untuk minta klarifikasi, permintaan keterangan. Jadi bukan memanggil saksi ya. Di situ memang permintaan keterangan atau klarifikasi begitu untuk bahan penyelidikan. Ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kita ingin bagaimana wakil rakyat tidak usah kami lapor. Menanggapi adanya ancaman kepada anggota Pansus Angket DPRD Jember, salah satu anggota Dewan Dogol Mulyono menilai ancaman tersebut bukan hanya untuk panitia angket saja, melainkan untuk semua anggota DPRD Jember, karena panitia angket juga merupakan anggota DPRD. Ia menegaskan tidak gentar dengan adanya ancaman tersebut, karena misi DPRD adalah mengungkap semua permasalahan selama pemerintahan Bupati Faidah. Menurutnya ancaman tersebut sudah tidak wajar karena menyerang pribadi dan keluarga, padahal keluarga anggota DPRD tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Ya sebetulnya itu kan ancaman bukan kepada panitia angket tapi ke DPR. Karena yang bicara juga orang DPR, orientasinya politis lah. Tapi kami pribadi selaku anggota DPR tidak ada rasa takut sama sekali, tidak gajian pun, tidak ada masalah. Tapi tentunya dalam rangka ini siapa yang salah, DPR apa Bupati? Kalau Bupati yang salah ya Bupati yang tidak dapat gajian. Kalau DPR yang salah ya DPR. DPR belum pernah disodori terkait dengan perencanaan dan anggaran. Bagaimana kita akan membahas? Makanya oleh Mendagri kemarin waktu dipanggil ke Jakarta, malah Mendagri itu memberikan saran pendapat kepada Bupati kita Pak Ida untuk ada komunikasi human relation yang baik dengan Dewan karena sama-sama diangkat oleh rakyat. Selain itu, Dogol juga berharap kepada teman-temannya di DPRD Jember untuk tetap lurus melaksanakan tugas di panitia angket. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pelaporan dugaan pelanggaran pilkada mengenai netralitas aparatur negara ini dilakukan oleh Saiful, warga Kecamatan Pakusari, Jember.
Awalnya, Saiful menemukan video singkat oknum ASN atau PNS bersama dengan siswa sekolah yang melakukan dukungan kepada salah satu bacalon Bupati 2020. Beredarnya video beberapa oknum PNS yang menjabat Kepala Desa Subo, Sekcam Pakusari, dan Camat Pakusari yang melakukan dukungan kepada salah satu bakal calon bupati mendapatkan sorotan dari warga. Saya Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari bersama Muspika mewakili masyarakat Desa Subo. Terima kasih kepada Ibu Bupati, jalannya sudah selesai di Hotmeet ini sepanjang dari Desa Sumber Pinang, dari Subo terus ke Sumber Jeruk. Terima kasih Ibu Bupati. Lanjutkan 2 periode, siap menjadi pendukungnya. Mengingat sesuai dengan Undang-Undang PNS atau ASN harus netral dan tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan dukungan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat 1 dan Ayat 4 tentang pemerintah daerah, menegaskan dalam kampanye dilarang melibatkan hakim, pejabat BUMN dan BUMD, pejabat struktural dan fungsional, serta kepala desa. Dalam laporannya ke Bawaslu Kabupaten Jember, Saiful juga melampirkan flash disk yang berisi video dukungan tersebut. Saya melaporkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perangkat desa, yang dilakukan oleh camat. Jadi desa maupun ASN ini kan sebetulnya punya wewenang yang cukup besar dan juga punya kebijakan yang cukup besar. Oleh karena itu kebijakan maupun kewenangan yang besar ini jangan sampai disalahgunakan. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang saya anggap ini melawan hukum, jadi agar mendapatkan kepastian hukum, jadi kami coba untuk melaporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Kalau pelanggarannya ini memberikan dukungan kepada calon yang hari ini sudah daftar dan mencoba untuk lewat jalur independen. Jadi dilakukan oleh Kepala Desa Subo dan juga Sekcam Pakusari dan juga Camat Pakusari. Dan ucapan yang dilakukan oleh ASN dan juga Kepala Desa itu kan pasca setelah jembatan itu diresmikan. Sementara jembatan dengan anggaran 6,3 yang tersebar di 3 desa itu sebetulnya program APBN. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jember Andika Firmansyah mengaku menerima langsung laporan secara lisan dari salah satu warga Pakusari terkait netralitas ASN. Namun laporan tersebut masih akan dikaji kembali melalui proses kelengkapan bukti, saksi, dan juga tahapan proses terkait pelanggaran pemilu tersebut. Sebelumnya juga beredar video oknum PNS yang melakukan dukungan kepada salah satu bacabub, dan Bawaslu telah menyatakan oknum Camat Tanggul berinisial GZL terbukti bersalah karena melanggar Undang-Undang ASN karena turut melakukan kampanye dan mendukung salah satu bakal calon yang akan maju di Pilkada tahun ini. Untuk proses selanjutnya, Bawaslu menyerahkan permasalahan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Pada hari ini pelapor masih menyampaikan secara lisan. Jadi sudah kami sampaikan bahwasanya bagaimana kita menerima adanya suatu laporan harus memenuhi unsur formil dan material, dan tentunya form pelaporan sudah kami sediakan, dan kalau memang pelapor ingin melengkapi hari ini, ya, dan kalau memang itu dinyatakan lengkap, ya akan kami terima, mungkin seperti itu. Nah, terkait masalah bagaimana kita menangani pelanggaran, tentunya sejak kita terima, dan itu sudah berkas sudah lengkap, tentunya kita mempunyai waktu sekitar 3+2, kurang lebih sekitar 5 hari untuk menyelesaikan adanya suatu dugaan pelanggaran tersebut. Kalau memang kemarin dari Bawaslu Kabupaten Jember sudah jelas ada beberapa kasus yang sebelumnya, yaitu Camat Tanggul, ya, tentunya kami sudah bersepakat dan sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan, dan tentunya itu sudah bagi kami itu sudah jelas melanggar Undang-Undang ASN tentunya, terkait bagaimana Pak Camat tersebut sudah terbukti bahwasanya sudah melanggar Undang-Undang ASN, dan tentunya kami secara mekanisme mengeluarkan rekomendasi kepada KSN seperti itu. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pernyataan tersebut disampaikan staf khusus Presiden Bidang Sosial dan Keagamaan Aminuddin Ma'ruf dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Sofa Marwa di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari.
Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan penangguhan pelaksanaan ibadah umroh yang merupakan wewenang pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ke negara tersebut. Meski belum membahas secara khusus dalam rapat terbatas perihal penangguhan tersebut, namun pemerintah Indonesia selama ini terus berupaya meminimalisir dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan penyebaran virus mematikan baik pada sektor pariwisata dan juga ekonomi. Kebijakan penangguhan pelaksanaan ibadah umroh merupakan dampak tidak langsung yang tentu saja akan menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, mengingat Indonesia bukan wilayah endemik virus corona. Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah melakukan komunikasi untuk demikian. Kalau sampai di situ saya belum tahu persis ya, tapi saya yakin apapun baik itu ini juga kan bagian dari rentetan dampak dari virus corona itu yang terdampak baik dari dampak langsung atau tidak langsung. Nah, penyetopan persoalan ini kan dampak tidak langsungnya. Nah, itu semua sudah dibahas di setiap ratas, dan khusus untuk persoalan penyetopan umroh ini juga saya belum cek terakhir sudah seperti apa. Pemerintah Arab Saudi melakukan penangguhan kedatangan jamaah umroh dari berbagai negara di dunia, termasuk salah satunya yakni adalah Indonesia. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 96 personil prajurit baru Yonif Rider 515 Kostrad yang terdiri dari 4 perwira, 11 bintara, dan 81 tamtama melaksanakan tradisi khusus satuan. Dengan membawa berbagai peralatan, mereka memulai kegiatan tersebut dengan long march menempuh jarak 15 km. Start dari lapangan Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari menuju markas Komando Batalion Infanteri 515 Kostrad Ugra Tapayuda Tanggul. Mereka juga harus merayap di sungai di Dusun Karangrejo, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, dan berendam di air sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat dan nasionalisme. Setibanya di markas Komando Yonif 515 Kostrad pada jam 8 malam, prajurit disambut oleh Komandan Batalion Infanteri Mayor Tony Oki Priyono beserta seluruh anggotanya, di mana para prajurit baru ini harus mencium bendera Tanggul Batalion yang merupakan bendera kesatuan Yonif 515, dan dilanjutkan dengan penyiraman air bunga atau mandi kembang, sehingga kian menambah sakralitas proses penerimaan prajurit yang baru untuk masuk Satuan Batalion Infanteri Rider 515 Kostrad. Dalam arahannya, dan Yonif Infanteri 515 Kostrad Mayor Tony Oki Priyono menyatakan bahwa tradisi ini sangatlah penting, mengingat jiwa korsa dan semangat pengabdian yang tinggi merupakan kunci keberhasilan untuk melaksanakan tugas. Jiwa patriot juga harus dibentuk agar para prajurit semakin handal dan profesional. Pada siang sampai dengan malam hari ini kami dari Yonif Rider 515 menyelenggarakan acara tradisi masuk satuan. Ini adalah kegiatan rutin yang kami perlu diselenggarakan dalam rangka untuk menerima prajurit yang baru masuk satuan. Pada saat sekarang ini kami menerima sejumlah 96 prajurit baru, terdiri dari 3 orang perwira, kemudian 10 bintara, dan ada 83 tamtama dan teman-teman satuan kami. Saya asal Bekasi. Untuk kesan dan pesan untuk tradisi Yonif Rider 515 bagi saya sangat menyenangkan, karena kita di sini dibekali untuk sejarah-sejarah dari Yonif 515, mulai dari Bangalsari sampai dengan Tanggul. Untuk pesannya untuk perwira baru dan teman-teman rekan yang lain yang baru, tetap semangat mengabdi pada batalion tersebut. Dari Tanggul, Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.